Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Kau gila. Qul huwa naba'un azim. Antum anhu mu'ridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la iz yakhtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس Bahasa orang gila. Bahasa orang bodoh. Illa iblis orang gila wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Tinggi 107. Anta am kunta minal ghalin. Kau benang layang-layang. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Sadaqallahul azim. Diusir sama Allah. Kata Allah, kalau begitu maka keluarlah kamu dari jannah. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Makhluk yang terkutuk di dalam Al-Quran itu adalah iblis. Kata Allah, wa inna alaika la'anati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis, makhluk yang dikutuk, yang digantung di atas salib, mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuk anak Maria? Tak ada. Lalu siapa yang katanya Kristus yang dikutuk di atas salib? Dajjal Al-Masih adalah iblis. Kata Allah, wa inna alaika la'anati ila yaumiddin. Yang dikutuk, yang dilaknat adalah iblis. Hari ini ada sekelompok manusia yang menyembah makhluk yang dikutuk. Kalau kita merujuk makhluk yang dilemparkan, makhluk yang kemudian dikutuk, dipungut, lalu disembah. Kata Yesus yang asli nih berkata, waspadalah kepada penyesat. Di dalam Al-Quran, penyesat itu setan. Iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Kata iblis, wahai Tuhan,
Tuhanku, panjangkan usiaku sampai pada hari kiamat. Fa innaka minal munzarin, maka sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang diberi penangguhan usia panjang sampai pada ila yaumil waqtihal ma'lum, waktu kiamat. Iblis kemudian menjawab, wa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Pasti aku menyesatkan mereka semua. Pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang untuk menyesatkan. Tanda-tandanya mengaku akulah dia, memakai namaku, dia berkata akulah Kristus. Islam diajarkan Kristus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, nama penyesat itu iblis. Penyesat itu iblis dan dia adalah makhluk yang dikutuk. Di sebelah Yesus sudah mengingatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dia berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Ada makhluk yang digantung dengan jalan kutuk. Iblis dihukum dengan jalan kutuk. Yesus, waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Nama oknum yang digantung terkutuk di atas salib namanya Yesus. Ada manusia zaman modern menyembah dengan sembahan bernama Yesus Kristus. Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang mengaku Yesus, berkata akulah Kristus. Kristen hari ini menyembah makhluk mengaku Kristus. Kata Tuhan, yang menyesatkan itu setan. Fa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Setannya bersumpah di hadapan Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Banyak yang akan aku sesatkan. Kata Yesus, waspadalah kepada makhluk penyesat mengaku nama Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Dalam Al-Quran, iblis yang dikutuk penyesat bersumpah akan menyesatkan banyak orang. Di dalam pengajaran Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Di dalam Al-Quran, iblis menyesatkan banyak orang. Di dalam kitab mereka, Yesus berkata penyesat akan menyesatkan banyak orang. Subhanallah. Apa kata Allah? Illa ibadi. Dikatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblisnya yang mengatakan kecuali hambamu yang terpilih di antara mereka. Apa kata Allah? Fal haqqu wal haqqa aqul. Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Lalu Allah mengatakan, la amla anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku Tuhanmu akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu, wahai penyesat, dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kata Quran, la amla anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan mengusir engkau, memenuhi neraka jahanam dengan engkau dan yang mengikutimu di antara semua mereka itu.
Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Maka perintahnya ketika cerita ini sampai meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas misiku. Aku datang membawa misi, aku tidak meminta sedikit pun imbalan. Aku mengajarkan engkau, kalian, wahai seluruh umat manusia, untuk menghindari sivilisasi yang menyesatkan ente. Aku enggak minta upah, aku tidak minta perpuluhan, aku tidak minta digaji, aku tidak minta penghargaan, aku tidak minta apapun. Aku hanya diutus untuk menyelamatkan kalian. Ma as'alukum alaih min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak meminta imbalan sedikit pun atas kalian semua terhadap dakwaku. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-adakan sesuatu. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran yang aku bawa tidak lain hanyalah peringatan bagi alam semesta. Dan kemudian Al-Quran menjelaskan wala ta'lamunna naba'ahu ba'da, dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran Al-Quran setelah beberapa saat lagi ke depan. Al-Quran menguraikan alam semesta, ilmu pengetahuan, semua yang hari ini diketahui oleh manusia melalui penelitian diurai oleh Al-Quran. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran berita-berita, informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran setelah beberapa waktu ke depan. Setelah beberapa waktu lagi engkau akan tahu isi kandungan kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak dikatakan sebagai pembawa sesuatu yang mengada-ada. Al-Quran menceritakan kul huwa naba'un azim. Al-Quran adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya, malah kalian kemudian menganggapnya itu adalah sebuah karangan-karangan. Iblis yang bersumpah, aku akan menyesatkan semua mereka kecuali mereka yang ikhlas. Dan Yesus pun berkata, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Hayoklah kita semua teman-teman, mari kita diskusi, mari kita berdebat dengan data, menyampaikan bagaimana bisa mencerdaskan anak bangsa. Al-Quran mengurai. Setelah kemudian sebelumnya Al-Quran diwahyukan, ada keadaan di mana utusan Tuhan kemudian berencana ingin disalib, berencana ingin ditangkap, berencana ingin dibunuh, tapi digagalkan oleh pencipta langit dan bumi. Lalu mereka membuat makar, mereka membuat cerita, mereka membuat kesaksian palsu, mereka membuat kisah-kisah yang palsu, tipu muslihat. Mereka membungkus kebusukan dengan kebaikan, seakan-akan yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Tapi ketika kita minta pertanggungjawabkan, mana kebenaran yang engkau torehkan? Kita minta mana datanya, di mana Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah, di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah minggu, di mana Yesus mengajarkan merasulkan Paulus, di mana Yesus memerintahkan mengkitabkan kitab 13 kitab Paulus, di mana Yesus mengajarkan makan babi, makan asu dan seterusnya. Mereka tak satu pun sanggup menunjukkan data-data itu. Maka hari ini Bang Suma berdiri bersama dengan teman-teman para sahabat pejuang akidah, mengajak saudara Kristen siapapun dari kalian, yuk mari kita bedah dua agama ini. Silakan pilih tema, jangan asumsi, jangan cocokologi, gunakan akalmu. Mari kita bahas satu persatu. Biarkan penduduk Indonesia tercerahkan dengan diskusi ini. Anda datang dengan sopan, kami segan. Anda datang dengan kurang ajar, kami pijak.
Kalau Anda lebih mengutamakan kemudian ilmu, kamilah orangnya untuk berdiskusi. Tapi kalau Anda menemukan kemudian diri Anda justru naik ke sini menghujat, hanya akal-akalan, cocokologi, maka gerejalah tempatnya, bukan di sini. Silakan host dinaikkan saudara-saudara kita Kristen, tapi satu syarat, mereka harus menggunakan akal. Jangan menggunakan lubang pantat mereka yang jarang cebok untuk berdiskusi dengan saya. Silakan. Mantap. Pengantar Yang bertuhan. Seorang manusia yang bertuhan lalu dituhankan lagi, itu namanya konyol, itu namanya zolim. Sudah tahu orang itu bertuhan, kenapa dituhankan? Itu namanya zolim. Nah, kenapa saudara-saudara Kristen kita ini menuhankan Yesus yang diajarkan dari barat? Karena mereka memang tidak punya nabi, tidak ada rasul yang datang kepada mereka, nenek moyang mereka, tidak ada. Karena Yesus hanya untuk Bani Israel, sedangkan mereka ini bukan Bani Israel. Mereka kemudian mengikuti ajaran dari barat. Begitu kemudian Islam datang, Islam tidak memaksakan untuk menjadi pengikutnya. Islam hanya menyeru bahwa yang benar itu A, yang benar itu B, yang benar itu C. Tidak ada pemaksaan. Berbeda dengan penjajah ketika masuk, ya siapa yang tidak segolongannya ya tahu sendiri, itu yang terjadi. Makanya mereka memaksakan Yesus menjadi Tuhan, sedangkan Yesus sibuk mengajak muridnya, pengikutnya untuk bertuhan kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Begitu Bang Handi. Itu fakta, itu real. Oke, makasih Bang Juma. Willy dulu menanggapi Bang Juma, silakan Bang Willy dulu, silakan. Ya makanya aku itu sama Ustadz Tata seperti Tata. itu maksudnya. Iya. Iya, silakan. Tapi karena beliau nggak monitor, maka aku mengajukan pertanyaan kepada Guru aja. Ya, jadi begini Bang Sumaya. Ya, Siap. nggak usah panjang lebar. Jadi begini Iya. pertanyaan aku. Apakah menurut pandangan Bang Suma, kekristenan di Indonesia ini akan punah atau tetap eksis, tapi dengan pengikut yang terus menurun? Karena kita tahu sendiri Bang Suma, bahwa akhir-akhir ini anggota API terus menyuarakan kebenaran dan fakta serta data tentang kekristenan itu sendiri. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, setiap orang yang mendengarkannya akan terguncang dan minimal berpikir pakai akal sehatnya mereka bahwa inilah kebenaran yang sejatinya yang disampaikan anggota API. Hanya mungkin saja jiwa-jiwa sibilisis mereka lah yang pada akhirnya melawan akal sehat mereka sendiri. Terus pertanyaannya Bang Suma, seperti yang aku ajukan tadi, bagaimana menurut pandangan Bang Suma? Silakan Iya, Bang Suma. baik saudaraku, makasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ketika ditanya apakah Kristen akan tetap bertahan, Kristen akan tetap bertahan oknum-oknum yang pernah Eden bersama dengan Adam alaihissalam. Di sana tidak ada susah payah, tidak ada pengaruh, hanya disuruh sujud saja. Sujud aja kepada Adam, menghormat kepada makhlukku Adam yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Enggan. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Lebih baik aku masuk ke dalam neraka jahanam daripada aku sujud kepada manusia Adam. Tipikal tabiat ini ada di dalam agama saudara. Lebih baik saya membusuk di neraka, meski Bible mengatakan ini, meski Yesus mengatakan ini, meski kemudian Al-Quran mengatakan ini. Lebih baik saya membusuk di neraka
Karena gengsi, karena sombong. Apa yang membuat kemudian iblis itu jatuh? Karena sombong. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Mereka adalah kelompok yang sombong. Sombong kepada kebenaran, sombong kepada akal sehatnya sendiri. Mereka tidak mau kemudian tunduk di hadapan Tuhan penciptanya demi untuk sebuah kesombongan. Apakah Yesus diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada dalilnya. Apakah Yesus itu ateis, tidak bertuhan? Faktanya dalilnya bertuhan. Tapi kenapa dituhankan? Maka jurus yang terakhir apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Iblis tidak begitu-begitu amat. Iblis itu tahu kalau dia itu adalah bertuhan. Tahu kalau iblis itu punya Tuhan. Iblis masih mengenal pencipta langit dan bumi. Iblis masih mengakui kemuliaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblisnya kemudian berkata di hadapan Tuhannya, aku tidak. Kepada siapa iblis memanggil Tuhan? Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang menciptakan Adam alaihi salam. Iblis memanggil Tuhan kepadanya. Tapi kalau saudara kita Kristen, pernah nggak dia memanggil Tuhan kepada Tuhan yang mengutus kemudian para nabi? Enggak. Dia memanggil Tuhannya kepada Yesus ciptaan. Iblis masih memanggil pencipta langit dan bumi. Bahkan iblis mengatakan, demi kemuliaanmu, wabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblis masih mengimani kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara kita Kristen ini enggak lagi. Kemuliaan Tuhan habis sehabis-habisnya. Tuhan mereka imani turun menjadi bayi. Bahkan mereka bukan hanya sekedar itu, Tuhan mereka imani menjadi manusia dan mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Iblis tidak gitu-gitu amat. Iblis masih memuliakan Tuhan. Iblis masih sujud kepada Tuhan. Selain dia ketika diminta sujud kepada Adam, baru mereka enggak mau. Iblis tahu neraka, tahu neraka itu pedih, tahu. Tapi karena kesombongan, dia rela kemudian masuk ke dalam neraka jahanam daripada mereka disuruh sujud, menghambakan diri, menghormatkan diri kepada Adam alaihissalam. Iblis tahu itu. Begitu juga Kristen. Kristen tahu Yesus itu manusia. Kristen tahu ada penyesat bernama Yesus. Kristen tahu kitabnya setiap saat direvisi. Kristen tahu larangan Tuhan makan babi. Kristen tahu Tuhan memerintahkan bersunat. Kristen tahu dilarang kemudian mengganggu hari Sabat, hari Sabtu. Tahu Kristen itu, tahu betul. Kristen tahu Yesus itu bersunat, Yesus itu syahadat, Yesus itu puasa, Yesus itu sujud, Yesus itu bertuhan. Kristen tahu. Kenapa kemudian mereka tidak tunduk kepada kebenaran? Sombong. Apakah mereka akan habis? Iblis nanti habis di muka bumi, baru mereka habis di Indonesia. Akan tetap ada. Karena iblis telah bersumpah, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan la uqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Hamba yang terpilih adalah mereka yang mendudukkan Tuhannya Yesus, bukan makhluk. Yang mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, dan mendudukkan Yesus Nabi Rasul untuk Bani Israel. Itu adalah manusia mukhlasin, mereka yang ikhlas terpilih di antara manusia. Mau enggak saudara Kristen mengimani itu? Enggak. Pasti mereka berdalih. Pasti mereka mencari alasan. Pasti mereka kemudian mencari solusi untuk keluar dari tekanan kebenaran, demi untuk melanggengkan apa yang Yesus sampaikan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Terakhir, kalau Kristen itu habis,
maka gugurlah Bible. Kata Yesus, di hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Keturunan Islam? Bukan. Keturunan Hindu? Bukan. Keturunan keturunan ateis? Bukan. Keturunan aliteng penyembah Yesus yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, punya turunan nanti. Di hari kemudian neneknya yang mengajarkan mereka akan bertemu dengan Yesus dan diusir.